Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansor Palahi dari kelas TI 1D NIM 2101301009. Di sini saya akan menjelaskan tentang penghantar normalisasi data. Modul pertemuan 13, tujuan pembelajaran. Mahasiswa mampu dapat memahami konsep normalisasi dan bentuk tidak normal. Pengertian normalisasi. Normalisasi adalah suatu proses memperbaiki atau membangun data dengan model data rasional secara umum, lebih tepatnya dikoneksikan dengan data model regional. Normalisasi adalah proses pengelompokan data ke dalam bentuk tabel atau relasi file untuk menyatakan entitas hubungan mereka sehingga terwujud satu bentuk basis data yang mudah untuk dimodifikasi. Normalisasi adalah suatu proses untuk mengidentifikasi tabel kelompok atribut yang memiliki ketergantungan sangat tinggi antara satu atribut dengan atribut lainnya. Normalisasi bisa disebut juga sebagai proses pengelompokan atribut-atribut dari suatu relasi sehingga membentuk well-structured relationship. Well-structured relationship adalah sebuah relasi yang keterangkapan datanya sedikit, minimum amount of redundancy, secara memberikan kemungkinan bagi pemakai menentukan insert, delete, modify terhadap baris-baris pada relasi tersebut yang tidak berakibat terjadinya error atau inconsistent data yang disebabkan oleh operasi-operasi yang diberikan oleh pemakai. Normalisasi merupakan sebuah teknik dalam logical design, sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa redundansi. Normalisasi adalah proses membentukkan struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Tujuan normalisasi database adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data, dan tujuan kedua adalah memastikan dependensi data berada pada tabel yang tepat. Macam-macam penyimpangan normalisasi. Anomali adalah penyimpangan atau error yang inkonsistasi data sehingga pada dilakukan proses atau delete, insert, update data suatu database. Tabel yang tidak efisien dan belum normal, paling kecil dasar mempunyai beberapa kelemahan anomali yang penyimpangan dari keseragaman sifat. Kelemahan tersebut antara lain: 1. Anomali pemasukan atau insertion anomaly. Insertion anomaly adalah keadaan di mana tidak memungkinkan kemasukan input beberapa data secara langsung di database. Keadaan ini membuat pengguna sistem basis data memasukkan data secara berulang-ulang kali. Deletion group anomali atau penghapusan data anomali. Deletion anomaly adalah suatu permasalahan kurang efisiensi dalam penghapusan data seperti yang diharapkan. Data yang seharusnya tidak dihapus akan dihapus. Lalu yang terakhir, anomali pembaruan atau update anomaly. Update anomaly adalah permasalahan terjadi pengulangan perubahan data diubah, di mana jika tidak mengubah semua data akan terjadi dua atau lebih arrow dengan atribut yang sama ataupun mempunyai nilai-nilai yang berbeda yang menyebabkan informasi membingungkan. Kelemahan ini disebut dengan inconsistent data. Tahap keempat, 4 tahap normalisasi database. Dalam proses normalisasi data diuraikan dalam bentuk tabel, selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel lebih sederhana sampai memenuhi bentuk dan opsional. Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan normalisasi data: pertama, ada bentuk tidak normal. Unormalized. Bentuk tidak normal atau merupakan kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Pada bentuk tidak normal terdapat repeating group, pengulangan grup, sehingga pada kondisi data menjadi permasalahan dan melakukan manipulasi data, insert, update, dan delete, atau disebut anomali. Bentuk ini memiliki ciri-ciri: 1. Merupakan kumpulan data yang akan direkam. 2. Tidak ada keharusan mengikuti atau format tertentu. Ketiga,
dapat saja tidak lengkap atau terduplikasi. Keempat, data dikumpulkan apa adanya sesuai dengan kedatangannya. Lalu yang kedua ada bentuk normal tahap pertama atau 1NF, 1 normal form. 1NF menyatakan beberapa kondisi dalam sebuah database. Berikut adalah fungsi di bentuk normal pertama. Menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama. Buat tabel terpisah untuk masing-masing kelompok. Data terkait dengan mengidentifikasi setiap baris dengan kelompok yang unik atau primary key. Pada intinya, bentuk normalisasi 1NF mengelompokkan beberapa tipe atau kelompok data sejenis agar dapat dipisahkan sehingga anomali data dapat diatasi. Nomor 3, bentuk normal tahap kedua atau 2NF. Syarat menerapkan normalisasi bentuk kedua ini adalah data telah dibentuk dalam 1NF. Berikut adalah beberapa fungsi normalisasi 2NF. Menghapus beberapa subset data yang dapat tabel, menempatkan beberapa pada tabel terpisah, menciptakan hubungan antara tabel baru dan tabel lama dengan menciptakan foreign key. 3. Tidak ada atribut dalam tabel yang secara fungsional bergantung pada candidate key tersebut. Candidate case. Bentuk normal kedua dengan melakukan dekomposisi tabel di atas menjadi beberapa tabel yang mencari kunci primer dari tiap-tiap tabel tersebut untuk atribut kunci harus dimiliki unik. Nomor 4, bentuk normal tahap ketiga atau 3 not form. 3NF tidak diperkenalkan memiliki vertical transition dependency dalam sebuah tabel. Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, C. Kondisinya adalah A ke B dan B ke C, maka C dikatakan sebagai interaktif dependency terhadap A dan A melalui B. Intinya, pada 3NF ini jika terdapat suatu atribut jika tidak terhubung pada primary key tapi bergantung pada file yang lain, maka atribut ini tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Nomor 5 ada BCNF, Boyce Colt Normal Form, merupakan sebuah teknik normalisasi database yang disebut 3,5NF, memiliki hubungan yang sangat erat dengan bentuk 3NF. Pada dasarnya adalah dasar untuk menghandle anomali atau overloading yang tidak dapat dihandle sedalam bentuk 3NF. Normalisasi database untuk ini tergantung dari kasus yang disediakan. Tidak semua tabel wajib dinormalisasi dalam bentuk BCNF. Untuk tabel memenuhi bentuk normal BCNF memenuhi 2 kondisi berikut, yaitu tabel dalam bentuk normalisasi normal ketiga, dan untuk tergantung apapun A ke B dan A harus memiliki super key. Poin kedua terdengar agak rumit kan? Dengan kata sederhana itu berarti bahwa tergantung A ke B, A tidak dapat menjadi atribut non-primary prima jika B adalah atribut utama. Nomor 5 ada kelebihan dan kekurangan normalisasi database. Kelebihannya menghilangkan anomali dari perubahan yang dilakukan. Yang kedua ada mengurangi duplikasi data, menghilangkan masalah data diintegrasi atau menghemat tempat. Yang B kekurangannya SQL query dibutuhkan untuk lebih kompleks untuk tabel yang banyak. Yang kedua pekerjaan tambahan untuk DBMS dapat berarti pada aplikasi berjalan lebih lambat. Referensinya sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.